Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazia Fauzia dengan NIM 112183830000105 akan menjelaskan mengenai integrasi Islam dan ilmu pengetahuan tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu fase ke fase selanjutnya, sejak kecil hingga dewasa. Al-Quran memang tidak menjelaskan secara eksplisit tentang metamorfosis, namun ada beberapa ayat yang berkaitan, yaitu Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang penciptaan manusia, serta Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Selanjutnya ada jenis-jenis metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang memiliki 4 tahap perkembangan yang berbeda. Ada telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, dan kumbang. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang hewannya mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, dan jangkrik. Berikut contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama, ada kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki 4 fase. Yang pertama, telur, lalu menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu salah satu serangga yang cantik, namun untuk menjadi kupu-kupu terlebih dahulu menjadi kepompong. Itulah yang disebut dengan metamorfosis yang sempurna. Fase ini mirip sekali ketika kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Fase menahan diri demi menjadi kupu-kupu yang sempurna. Yang kedua ada katak. Setelah menetas dari telur menjadi berudu, katak berkembang menjadi kecebong berkaki, bernapas dengan insang, lalu menjadi katak muda berekor, kemudian menjadi katak dewasa yang bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak adalah hewan yang diterangkan sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 133 dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Yang ketiga adalah lalat. Setelah telur menetas menjadi larva, kemudian belatung tersebut menjadi kepompong, lalu berubah menjadi lalat dewasa dengan sayap. Dalam surat Al-Hajj ayat 73, wahai manusia, sebuah perumpamaan dibuat, maka dengarkanlah, sesungguhnya yang kamu seru selain Allah tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk membuatnya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebut kembali darinya. Lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk sekecil lalat pun merupakan ciptaan yang kompleks, yang menakjubkan, yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Yang keempat ada semut. Setelah fase telur kemudian menetas menjadi larva, kemudian diberi makan oleh semut dewasa hingga fase pupa, dan lalu semut keluar dari cangkang menjadi ratu semut atau semut jantan atau semut betina bekerja. Dalam surat An-Naml ayat 18-19, hingga apabila mereka di lembah semut, berkatakanlah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari, maka Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berikanlah aku ilham
untuk tetap bersyukur nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Yang kelima ada nyamuk. Setelah fase telur berubah menjadi jentik, lalu berubah menjadi pupa yang hidup di dalam air. Kemudian nyamuk keluar dari pupa, memiliki sayap dan tipe mulut penghisap. Nyamuk dalam Al-Quran pada ayat Al-Baqarah ayat 26 disebut baudoh. Perumpamaan ini menunjukkan kebesaran Allah, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Apapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak segan menggunakan nyamuk sebagai perumpamaan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Meskipun metamorfosis nyamuk tidak disebutkan, nyamuk sendiri adalah contoh makhluk kecil yang memiliki siklus hidup yang kompleks dan menakjubkan. Selanjutnya, ada hewan yang tidak memiliki metamorfosis. Yang pertama ada unta dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, dan ada sapi di surat Al-Baqarah ayat 67, dan ada kuda bagal atau kedelai di surat An-Nahl ayat 8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.